karena penyertaan-Mu ya Tuhan yang bagi kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ya Tuhan Yesus. Tuntun mereka sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Belajar tentang seluruh hidup kita ini, seharusnya kita persembahkan bagi Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Oke, kalau sudah baca, sudah mendapatkannya, kita akan baca secara bersama-sama dan nanti siapkan Lukas 14 ayat 33. Matius 6 ayat 24, 2, 3. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan, karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mammon. Lukas 14 ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Oke, saudara baca. Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang tegas. 2, 3. Yang kau miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Saya minta maaf, itu saya salah. 14 ayat 33, bukan 13. Sorry. 14 ayat 33. Oke. 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, ayat-ayat ini kalau kita baca sambil lalu gak akan ada manfaat untuk kita. Tidak ngefek pada diri kita, saudaraku. Kalau orang sudah jalan terlampau jauh meninggalkan Tuhan, baca firman Tuhan itu mungkin hanya disuruh orang, tapi tidak disertai dengan kerinduan. Seperti firman Tuhan itu bisa jatuh di pinggir jalan, bisa jatuh di semak belukar, bisa di tanah bebatuan, bisa. Yang bagus itu adalah firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur. Maka firman Tuhan itu akan berbuah-buah lebat di dalam hidup seseorang. Ketika kita berbicara bahwa tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan, saudaraku, maka ini satu firman Tuhan yang tidak mudah untuk dilakukan. Sementara kita berkata dengan mulut kita bahwa kita mau melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, lagu tadi bilang begini, seharusnya tiada yang kusisakan. Tidak ada yang disisakan untuk diri kita, untuk kesenangan kita. Semua harus untuk Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, makanya kepada beberapa saudara yang lain saya katakan begini, kalau ikut Tuhan itu cari hal, cari masalah, cari gara-gara, kata orang rupanya, saudara ya. Karena apa? Waktu kita datang kepada Tuhan, menerima Yesus, menerima penebusannya, kita itu harusnya takluk di bawah pemerintahan Tuhan. Kita harusnya tunduk karena Tuhan yang menebus kita.
membayar kita dengan darahnya yang mahal, saudaraku. Tapi tidak banyak orang yang menghidupi hal ini, saudaraku. Nggak banyak. Banyak orang Kristen anggap sambil lalu, saudaraku. Kalau orang saya ketemukan orang yang seperti ini, saya biasanya ya diam-diam aja, tahu aja, diam-diam aja, saudaraku. Ya urusan pribadi sih. Tugas saya adalah memberitahukan firman, mengajak, yuk ikut gereja, beribadah, singkatnya yuk ke surga. Makanya di sini kami fokus mempersiapkan jemaat atau orang Kristen yang siap ke surga. Bukan urusan hanya diberkati umur panjang, enggak, biasa aja, orang lain juga biasa. Bukan enggak membutuhkan itu, bukan. Tapi fokus saya itu saya mengajarkan orang supaya mereka punya fokus yang jelas. Mau kemana hidup ini? Ke surga. Jangan lagi kita masih merantau di dunia ini. Karena dunia ini kan hanya perantau kita, status kita, saudaraku. Kita bukan pemilik bumi ini, saudaraku. Kita perantau dan semua orang nanti akan kembali. Makanya pernah kalau saudara yang berteman saya di Facebook, saya bilang, saya buat status begini. Jangan pegang-pegang erat apa yang kau tidak bawa mati. Banyak orang lagi sibuk. Hidup ini memegang erat-erat. Duitnya, kekayaannya, kesenangannya. Dia bahasa Yunani itu sordetoe. Sordetoe. Tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Biasanya saudaraku, kalau saya hanya begini, udah saya hanya urut dada. Kadang-kadang saudaraku, saya kalau berdoa, maaf, saya bukan untuk sombong, saudara. Saya punya hati yang tulus untuk ibadah ini dari awal. Makanya kayaknya saya yang paling kuar-kuar. Kadang-kadang saya juga duduk diam merenungkan juga. Lu ini paling cerewet, ya, Ustaz Rat ya, paling cerewet ngomong tentang surga, ngomong itu novel orang saudara-saudara semua yang lain. Rindunya satu, supaya kita kalau dipanggil Tuhan, kita ke surga. Karena semua orang gak punya peluang ke surga. Ada terbuka peluang hari ini, tapi hidupmu menentukan itu, saudaraku. Hidupmu menentukan itu. Bahkan sekarang, keluarga-keluarga dilumpuhkan mulai dari mana? Bapak-bapak. Tanya aja, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak belum dipulihkan, kata Malayaki, pasal 3 ayat berapa, saya lupa. Itu Tuhan belum akan datang. Sampai hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, pulihkan kepada anak-anak. Bapak-bapak kan sibuk dengan dunia sendiri, bukan bekerja, nggak boleh ya saudara. Nah, jadi kita kembali lagi, hidup ini semuanya harus untuk Tuhan. Tidak ada yang tersisa untuk kita. Di sini kita diajarkan di Matius pasal 6 ayat 24 ini seperti sebuah tesis. Tesis itu sebuah teori yang didukung dengan alasan atau argumen yang kuat. Makanya orang kalau skripsi itu dia buat tesis namanya. Setelah itu dia buat argumen dalam pembahasan di bab-bab misalnya 3, bab 4 puncaknya. Dijelasin, nanti ditanya di sidang. Kenapa kamu begini oleh dosen-dosen? Tesis. Seolah-olah ayat ini memberi sebuah tesis kepada kita bahwa gini, kalau you pacaran dengan si A, terus you pacaran dengan si B lagi, nggak mungkin lu punya kasih yang sama kepada dua-duanya, nggak mungkin. Kalau untuk berumah tangga, you poligami, you nggak bahkan bisa urus 2 istri, makanya Tuhan larang nggak boleh, hanya istri hanya 1. Pasti mengabdi kepada yang satu dan dia akan memilih kasih, dia nggak ngomong bilang oh saya adil itu cuma mulut doang, saudara. Tuhan udah menggambarkan ini dalam firman Tuhan. Kalau saudara mengabdi kepada Tuhan, saudara juga nggak bisa mengabdi kepada mamon. Mamon itu uang, duit, harta kekayaan. Saya kemarin jalan-jalan ya, saya ketemu siapa? Saya bilang begini, bayangkan, pantasan di ayat ini dibandingkan antara Tuhan dan mamon. Pantasan. Coba kepala Bang Sumsel lah misalnya. Kalau istrinya ke pasar dikawal enggak? Nggak selamanya dikawal, kecuali istri Kapolres, ada ajudan, karena yang protokolernya seperti itu. Kepala bank dikawal enggak? Tapi duit, mau pakai senjata, 2 orang minimal, dia kawal sampai ATM, dia lihat kiri kanan, dia maloi, ada yang gerak-gerak, anak ini dia dorong, dia tembak. Ini duit aja diurus, dijaga terus.
Benar juga saya mikir, itu hal sederhana saudara. Uang punya daya tarik luar biasa. Berita yang di Thailand, artis yang dibunuh atau bunuh diri saya nggak tahu pasti ya. Tapi ceritanya itu karena warisan, karena duit, miliaran-miliaran. Duit punya daya tarik. Kakak bisa bunuh kakak bisa bunuh adik, bisa bunuh papa mama hanya karena warisan, hanya karena duit dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, sepanjang hidup ini kita ikut Tuhan di dunia ini, saudara kalau mengabdi kepada dua Tuhan, saudara nggak fokus dengan Tuhan, saudara pasti ada perhatianmu terbagi kepada dunia ini. Masih senang, masih happy dan lain sebagainya. Daging ini kan enak, saudara, enak. Daging ini, daging. Saudara pikir saya juga masih nggak duniawi ya? Masih juga masih pengen punya ini itu. Puji Tuhan hari ini kere. Dan banyak duit. Saya Pak Simon itu model sama, cuma dia terlanjur badannya lebih besar aja lebih dulu gitu. Jadi dia karena turunnya susah, karena terlanjur dulu kamu minta udah besar. Nah dia udah dia buka gereja sendiri itu dia itu susah, saudara. Saya tahu. Dia ada cerita saya, dia itu susah. Sama saya juga sekarang juga begitu. Tapi saudara nggak tahu kalau saya susah, tahu istilahnya nggak punya duit dan lain sebagainya. Itu bahasa manusia, saudara. Karena kesukaan saya di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus menemukan tujuan hidup yang jelas, dimensi hidup kita. Kita harus mematikan keinginan daging, hasrat-hasrat yang berlebihan, gairah-gairah kita, saudaraku. Waduh, kalau Pak Sadrak dikasih uang 1 miliar, kayaknya bohong kalau dia sudah mikir punya mama baru, itu bohong. Mikir, senggol sedikit pasti ada, soalnya mungkin sudah ada. Dia mikir, dia serong-serong sedikit nanti balik juga, soalnya terjadi minimal dia mikir. Ada sih, untuk nutupinya itu saya mau berkati orang tua, bangun rumah di kampung, bangun beli tanah di Pangkal Pinang supaya nggak ngontrak terus. Sama saya juga begitu, saya nggak punya rumah, gitu. Tapi saudaraku, kita harus belajar sampai kita itu mentok, atau bahasa keren itu totoa. Kita totoa, saudaraku, maka saudara hanya mikir aja gini, oh Tuhan, ya, saya berkeadaan seperti ini nggak masalah. Yang penting saya nggak kehilangan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, tapi engkau kehilangan Tuhan Yesus? Kalau kita di dalam Tuhan itu kita dikurung. Mindset, cara berpikir, gaya hidup kita dikurung supaya dalam satu rule begini, fokusnya Tuhan. Setiap pagi bangun pokoknya semua untuk Tuhan. Saya selalu sering banget saya kutip ayat 1 Korintus pasalnya 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itu keren. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pegawai hidup di ayat ini, wah hatimu sukacita terus, riang gembira terus, karena biar ku masak, biar ku gendong anak, ku suap anak, semuanya untuk Tuhan Yesus. Karena hidup ini hanya untuk mengabdi bagi Tuhan, saudaraku. Ayat yang lain bilang gini, barang siapa tidak meninggalkan ayahnya, ibunya, atau saudara laki-laki atau perempuan, dia tidak layak jadi muridku. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa segenap hidup kita, termasuk harta benda yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan, milik Tuhan Yesus. Makanya dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-12, Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, ayat itu berbicara begini, harta orang lain itu bukan saya setia ngurusin harta Pak Gerson, bukan. Harta orang lain itu artinya hartanya Tuhan. Jika kita tidak setia mengelola harta Tuhan, semua fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, bagaimana mungkin Tuhan akan menyerahkan harta yang punya kita sendiri kepada kita? Harta kita itu apa? Surga.
Langit baru, bumi baru di kekekalan nanti, harta kita. Karena harta yang di dunia kan kita tinggalkan. Kalau kita nggak setia ngurusin harta Tuhan. Harta Tuhan mulai dari mana, saudara? Ini yang paling gawat sih. Yang bikin rusak. Bapak-bapak nggak rohani, ibu-ibu nggak rohani. Akhirnya anak-anak jadi rohana. Gitu. Bapak nggak pernah berdoa. Gitu. Ya nggak ada sesuatu yang turun dari kehidupan orang tua. Kan anak diberikan itu kan tanggung jawab. Suami punya istri itu ketika dia menikah, suami itu punya tanggung jawab. Itu berkat dari Tuhan. Istri itu berkat dari Tuhan untuk diurus, dididik, supaya dia rohani, dia cinta Tuhan. Ini suami dong kemana? Tak boleh kemana, saya pernah urus istri. Nah, makanya bagus itu, ini karena kita sedikit aja. Berani-berani ibu ngomel-ngomel bapak-bapak sini. Gitu. Saya harus begitu. Terus mau ke surga, yuk nggak dipercayakan istri anakmu, yuk nggak urus. Terus lu bilang mau ke surga, nanti di penghakiman nanti semua dibuka. Kemana istrimu? Kemana anakmu? Anakmu liar begini. Anakmu minta handphone, lu kasih handphone. Anak minta duit, lu kasih duit. Tapi lu sibuk dengan duniamu sendiri. Nggak pernah bawa mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun masih kecil, latih mereka, saudara. Bapak, firman yang kami dengar kiranya memotivasi kami, menyemangati kami Tuhan, untuk mulai malam hari ini mengambil keputusan apapun yang terjadi. Kami mau sungguh-sungguh hidup kami seluruhnya kami abdikan hanya bagi Tuhan. Keluarga kami untuk Tuhan, pekerjaan kami untuk Tuhan, anak-anak kami untuk Tuhan, orang tua kami semuanya untuk Tuhan. Semua yang kami miliki apapun itu Tuhan, fasilitas yang kami miliki semuanya untuk Tuhan Yesus. Karena memang kami lahir dengan telanjang dan kami pulang tanpa membawa apapun Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menggugah hati kami, supaya kami kembali mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik hidup kami, majikan kami yang harus kami abdikan hidup kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.